Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyudi AS. Kali ini kita akan belajar pemecahan masalah matematika di SD, SMP, ataupun di SMA. Tentu diperuntukkan bagi kalian yang tertantang untuk memecahkan masalah matematika yang high order thinking ataupun non-routine problem ya. Juga mungkin buat kalian yang persiapan untuk mengikuti lomba, kompetisi ataupun olimpiade. Dan tentu juga untuk teman-teman di SMA bisa dipakai untuk persiapan UTBK ya pada tes skolastik. Tentu juga tipe-tipe soal ini bisa juga kalian gunakan untuk persiapan mengikuti Asesmen Kompetensi Minimum atau AKM. Oke, silahkan disimak, jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Kali ini akan disajikan dalam Solving Maths Problem pada soal yang ke-9. Oke, perhatikan, tentukan bilangan bulat positif terkecil n sehingga jika dibagi 5, 7, dan 9 masing-masing memberikan sisa berturut-turut 2, 3, dan 4 ya. Jadi maksudnya kalau n itu dibagi 5 sisanya 2, dibagi 7 sisanya 3, dan dibagi 9 sisanya 4. Kita diminta untuk mencari bilangan bulat positif terkecil dari n ya. Tentu permasalahan ini menjadi sangat complicated ya kalau baru pertama kali kita menemui problem ini ya. Sehingga ide-ide yang mau kita terapkan tentu kita bisa mencoba-coba ya, bisa guess ataupun bisa cara-cara yang lain ya. Oke, karena di sini adalah bilangan n ini dibagi kemudian memberikan hasil bagi, maka kita mulai dulu coba dirumuskan kalau n itu dibagi dengan 5 ya. Jadi kalau kita amati, kalau kita tuliskan n itu sama dengan 5 dikali K1 ditambah 2. K1 itu hasil bagi. Nah, berarti ini pengertiannya n itu kalau dibagi dengan 5 akan bersisa 2. Hasil baginya K1. Nah, itu berarti data dari kalau dibagi 5 hasilnya 2. Kalau kita tulis dalam notasi persamaan jadinya n itu sama dengan 5K1. K1 itu hasil bagi ditambah 2. 2 itu sisanya. Nah, berarti n kalau dibagi 5 sisanya 2. Berikutnya n kalau dibagi 7 sisanya 3. Nah, anggap aja hasil baginya K2 ya. Dan yang terakhir dibagi 9 ya, n sama dengan 9K3 hasilnya 4 ya, plus 4 ya. Nah, sekarang kira-kira idenya seperti apa untuk bisa mendapatkan n terkecil? Dari sini mungkin kita belum punya gambaran ya. Oke, langkah yang bisa kita coba lakukan adalah pada n sama dengan 5K1 plus 2 ini kita coba kalikan semuanya dengan 2 sehingga diperoleh 2n sama dengan 10K1 plus 4 ya, nah, plus 4. Nah, sehingga nanti tujuan kita sebenarnya ingin suku dari 10K1 dan ini itu bisa difaktorkan dengan faktor 5 atau pembagi 5 ya. Nah, sehingga ini kita tambah 1 ya, di suku sebelah kiri, ruas kiri kita tambah 1, di ruas kanan kita tambah 1 menjadi 5 ya, 4 ditambah 1 jadinya 5. Sehingga suku ini itu bisa dibagi dengan 5 atau bisa difaktorkan ke arah 5. Nah, sehingga 2n plus 1 sama dengan 5, ini 2K1 plus 1. Berarti anggap aja ini hasil bagi berikutnya ya. Karena 2K1 plus 1 itu bilangan bulat, misalkan karena yang kita butuhkan adalah dia habis dibagi di sini 5, maka anggap aja ini B1. Dengan cara yang sama kita terapkan di n sama dengan 7K2 plus 3.
Berarti nanti 2N sama dengan 14K2 plus 6. Tujuan kita adalah nanti agar suku ini, suku yang pertama ini dan suku yang kedua nanti itu ya bisa difaktorkan ke 7. Nah, sehingga kita tambah 1 di ruas kiri, ruas kanan kalau ditambah 1, 6 tambah 1 dapatnya 7 ya. Nah, sehingga ini bisa difaktorkan ke 7 ya. Sehingga didapat 7 kali 2K2 plus 1 ya. Nah, anggap aja karena ini 2K2 plus 1 itu bilangan bulat juga, anggap aja kita notasikan dengan P2 agar lebih sederhana. Dengan cara yang sama kita terapkan pada N sama dengan 9K3 plus 4, sehingga 2N sama dengan 18K3 plus 8. Sekali lagi tujuan kita adalah agar suku yang pertama dan suku yang kedua ini bisa difaktorkan ke arah 9. Nah, sehingga yang ruas kiri kita tambah dengan 1, sehingga 8 ditambah 1 di ruas kanan dapatnya 9. Nah, sehingga ini bisa difaktorkan ke arah 9. Nah, 18K3 berarti 2K3, 9 dapatnya 1. Sehingga kita peroleh 2N plus 1 sama dengan 9P3. Apa sebenarnya makna di sini? Perhatikan. 2N plus 1 itu sama dengan 5P1. 2N plus 1 yang dari pembagi 7 sama dengan 7P2. Kemudian 2N plus 1 sama dengan 9P3. Nah, ini maknanya berarti 2N plus 1 itu adalah atau mempunyai faktor 5, 7, dan 9. Jadi 2N plus 1 karena bisa disajikan dalam 5 kali bla bla bla, 7 kali bla bla bla, dan 9 kali bla bla bla, berarti 2N plus 1 itu faktor dari 5, 7, 9. Bisa dipahami di sini? Jadi sekali lagi 2N plus 1 itu 5 kali nanti suatu bilangan bulat, 2N plus 1 sama dengan 7 kali suatu bilangan bulat, 2N plus 1 sama dengan 9 kali bilangan bulat, berarti 2N plus 1 itu faktor dari 5, 7, 9 ya. Karena yang diminta adalah bilangan bulat terkecil dari N, artinya kita diminta mencari apa di sini? Ya, karena faktor atau kelipatan yang paling kecil atau nilai paling kecil, berarti sebenarnya kita diminta mencari KPK dari 5, 7, dan 9. Sehingga 2N plus 1 itu adalah KPK dari 5, 7, 9 untuk kasus soal di sini, karena yang diminta yang terkecil. Artinya yang menghasilkan pembagi sisa bagi 2, 3, 4 itu banyak ya. Cuman karena yang terkecil berarti KPK-nya. Ya. Gimana cara mencari KPK dari 5, 7, 9? Karena 5, 7, 9 ini tidak punya faktor ya persekutuan yang sama atau KPK atau prima relatif namanya ya, berarti KPK-nya tinggal dikalikan 5 kali 7 kali 9 atau 315. Dengan mudah kita bisa dapatkan 2N sama dengan 314, N sama dengan 157. Jadi bilangan bulat terkecil N itu 157. Silahkan dicek ya, kalau dibagi 5 berarti 155, sisa 2. Dibagi 7, 14, sisa 17, 14, sisa 3 ya. Dibagi 9, 67, sisa 4 ya. Oke, very easy ya. Jadi sekali lagi bilangan bulat terkecil dari N adalah 157 yang dibagi 5, 7, 9 berturut-turut menghasilkan sisa 2, 3, dan 4. Oke. Jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Sampai ketemu pada soal ke-10. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.